Halo sahabat Trisula, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali. Kali ini kami akan membahas 5 keris yang sangat melegenda. Keris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan budaya Indonesia. Bahkan di balik keberadaan keris itu sendiri, terdapat peristiwa-peristiwa unik sehingga menjadikannya salah satu bentuk sejarah dari bangsa Jawa dan Indonesia itu sendiri. Berikut ini adalah keris yang memiliki keampuhan yang melegenda. Nomor 1, yaitu keris Condong Campur. Keris Condong Campur merupakan keris pusaka milik Kerajaan Majapahit dan merupakan salah satu pusaka yang dijadikan piandal pada masanya. Keris pusaka ini dibuat oleh 160 empu yang digarap secara beramai-ramai. Harapan raja semula ingin membuat pusaka yang mampu membendung perbedaan dari kedua kalangan rakyatnya. Namun justru berakhir dengan terciptanya wabah penyakit yang sangat mematikan. Wabah tersebut disebabkan oleh watak jahat dari keris Condong Campur yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Keris Sengkelat yang juga merasa sangat tertekan oleh aura jahat yang ditimbulkan oleh keris Condong Campur, akhirnya turun tangan dan memerangi keris Condong Campur. Hingga akhirnya, keris Condong Campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus, dan berjanji akan mengancam kembali ke bumi 500 tahun untuk membuat huru-hara, yang dalam bahasa Jawa disebut ontrang-ontrang. Keris kedua, keris Empu Gandring. Keris ini dibuat oleh Empu Gandring atas pesanan Ken Arok. Keris ini dikenal sebagai keris yang sangat sakti pada masa itu. Ketika memesan keris tersebut, Ken Arok hanya memberikan waktu kepada Empu Gandring untuk menyelesaikannya dalam waktu semalaman saja. Permintaan itu pun disanggupi oleh Empu Gandring yang memang pada dasarnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun sayangnya keris tersebut dianggap belum selesai oleh Ken Arok. Empu Gandring yang saat itu tengah menyelesaikan warangkanya ditikam hingga tewas oleh Ken Arok menggunakan keris buatannya sendiri. Sebelum kematiannya, Empu Gandring yang merasa dikhianati oleh Ken Arok menjatuhkan kutukan kepada keris yang dibuatnya itu, bahwa keris itu akan membunuh 7 keturunan dari Ken Arok. Selanjutnya yang ketiga adalah keris pusaka setan Kober. Keris pusaka setan Kober merupakan pusaka yang dibuat oleh Empu Sopo Mandragi, salah satu putra empu terkenal dari Tuban. Keris legendaris ini dipegang oleh Adipati Jipang Panolan yang sebelumnya merupakan keris milik Fajar Sidik atau Sunan Kudus. Saking kuatnya energi spiritual yang dimiliki, konon, ketika bilah keris tersebut dicabut dari warangkanya, akan menimbulkan efek getaran energi yang sangat tinggi, yang begitu hebat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gaib keris tersebut dapat menimbulkan badai dan angin ribut yang sangat menakutkan. Keris pusaka setan Kober sangat ampuh, akan tetapi membawa hawa panas yang dapat mempengaruhi pemiliknya. Sekarang keberadaan keris setan Kober pun tidak diketahui. Seperti halnya keris Empu Gandring sangat misterius keberadaannya. Selanjutnya keempat adalah keris Kiai Sengkelat. Keris Kiai Sengkelat merupakan salah satu kebanggaan pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima. Dibuat oleh Empu Sopo Mandragi, pusaka baru ini menjadi sangat terkenal karena gaib dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga menarik perhatian dari pejabat dan penguasa lainnya. Salah satunya adalah Adipati Blangmangan. Rasa ketertarikan yang begitu kuat dari Adipati Blangmangan sehingga memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencuri pusaka tersebut demi kejayaan Blangmangan. Rencana itu pun berhasil, hingga akhirnya keris tersebut berada di tangan Adipati Blangmangan. Hilangnya pusaka piandal kerajaan membuat sang raja menjadi gusar, sehingga beliau memerintahkan empu pembuatnya untuk mencarinya. Akhirnya, Empu Sopo pun mengembara guna menemukan pusaka tersebut. Beliau menyamar sebagai seorang pandai besi yang membuat alat-alat pertanian dan juga alat perang. Singkat cerita kepandaiannya dalam membuat alat-alat peperangan membawa ke hadapan Adipati Blangmangan. Setelah mendapatkan keris yang dimaksud, Empu Sopo pun meninggalkan Blangmangan untuk menghadap kepada Raja Majapahit. Selanjutnya kelima adalah keris Nogososro. Keris Nogososro juga merupakan salah satu keris legendaris peninggalan Majapahit, yang dibuat oleh Empu Sakti Mandraguna bernama Empu Kino.
Ada yang meyakini bahwa keris Nogosesro merupakan keris tersakti yang bisa membantu melanggengkan kekuasaan seseorang. Kekuatan yang dimiliki oleh keris Nogosesro digadang-gadang mampu menaklukkan zakat kayangan apabila mengamuk. Tak heran, meski zaman sudah berganti semodern seperti sekarang ini, masih banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memburu keberadaannya. Keris Nogosesro hingga sekarang masih misterius dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga saat ini, keris Nogosesro telah berubah menjadi nama dapur dengan ukiran naga di bagian mendapnya. Keris legenda selanjutnya adalah Kiai Curubuk. Keris Curubuk merupakan salah satu keris peninggalan Sunan Kalijaga yang dipercaya memiliki kesaktian yang tiada tanding, dan tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Keris Curubuk ini harus memiliki kecocokan dengan orang yang memegangnya. Keris ini dibuat oleh Empu Sepuh Mendragi atas permintaan Sunan Kalijogo sendiri. Sang Sunan hanya memberi besi sebesar biji asam Jawa. Untuk membuat keris tersebut, Sunan Kalijaga pun meyakinkan kepada Empu Sepuh bahwa besi tersebut lebih dari sekedar cukup untuk membuat sebilah keris. Setelah keris tersebut selesai dibuat, Sunan Kalijaga dibuat sangat kaget, lantaran keris tersebut memiliki bentuk yang berbeda jauh dengan yang dimaksudnya. Karena keindahannya itu, keris kini oleh Sunan Kalijaga diberi nama keris Kiai Curubuk. Sahabat Trisula, demikianlah barisan keris-keris yang melegenda di zamannya. Bahkan sampai sekarang keberadaannya masih menjadi pertanyaan dan misterius. Apakah Sobat Trisula mempercayainya? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat bagi Sobat, silahkan di subscribe, komen, dan like. Sebagai kata akhir, tetap semangat, jaga diri dan keluarga. Salam Rahayu, Trisula Bali.